Rumah mewah milik Ustadz Soleh Mahmud atau yang akrab disapa Ustadz Solmed memang telah membuat heboh masyarakat. Usai mendapatkan sentilan pedas dari akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun, baru-baru ini, suami selebriti April Jasmine tersebut justru kembali mengejutkan publik. Dengan pengakuannya yang siap untuk menjual rumah mewahnya bila mendapatkan tawaran sebesar 80 miliar rupiah. Ia ketika menghadiri sebuah acara di salah satu stasiun TV ternama, Ustadz Solmed menuturkan hal itu. Lantas, benarkah aksi tersebut dilakukan Ustadz Solmed untuk memanfaatkan momen viral rumahnya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya? Atau justru sebaliknya, di mana sorotan Dirjen Pajak membuat Ustadz Solmed rela mengucapkan selamat tinggal kepada rumah megahnya? Aja dah. Kalau ada yang mau bayar tuh rumah 80 miliar saya lepas. Udah mendingan lu beli rumah gue. Pak Ustadz. 80 M. Nih lu bisa bikin restoran, bikin villa. Mumpung udah viral, ayo yang pada punya duit 80 miliar saya lepas tuh. Saya nggak punya tanggapan apa-apa kecuali aku rapopo. Saya April nggak ada masalah. Malah saya siapkan itu satu plot, satu tempat. Silakan Anda mau marah, mau nyaci maki, mau ngata-ngatain, bebas. Silakan, itu saya kasih tempat itu. Karena saya cuma ngebaca kok, dia kan yang nulis capek. Saya ngebaca doang. Itu saya slide lagi, saya geser. Itu saya siapkan tempatnya. Jadi kalau marahnya di sini pasti saya delete. Kok marah di situ, sudah saya kasih tempat, jangan di sini. Jangan nakal. Jangan nakal, sudah dibilang di sini. Sama aja kok saya baca juga kok. Nah, kalau foto lain kok jangan di sini, pasti ku hapus. Ini tempat kamu marah-marah. Sama kok saya baca juga, notifikasinya kan ada. Nah, tapi jangan di sini, nakal banget di situ kalau marah. Itu kalau saya. Kalau tahu bagaimana ketawanya saya tuh sama April, ini orang Badung banget dibilang di situ kalau mau marah. Ya, saya rasa semua impian setiap orang. Punya keluarga, punya rumah, punya pekerjaan, punya karir. Pasti semuanya ingin yang bagus-bagus. Coba tanyakan yang kemarin marah-marah itu. Kalau ditanya, kamu mau nggak rumah ini? Mau dong. Semua mau. Nurani, akal, pasti akan bicara. Semua mau. Dan yakinlah, saya juga dulu sama kok. Rumah saya 3 kali 4 meter. Tapi saya tidak pernah julid sama orang. Saya itu kalau ngelihat orang kaya, ya Allah, kau bisa kasih dia, kasihlah ampuni ya Allah. Gitu doa saya. Makanya saya kalau punya IG itu saya selalu ngeceknya orang-orang yang wah, langsung saya doanya ke Allah, ya Allah, kau bisa kasih dia, kasihlah nih, kasihlah keluargaku nih, pasti kau bisa lah, kau maha kaya. Jadi minta sama Allah benar-benar tulus walaupun dengan bahasa kita gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Dan pergaulan diperbanyak, jangan banyakin musuh. Banyakin teman, banyakin sahabat, karena kita nggak pernah tahu dari mana rezeki kita datang. Alhamdulillah gitu ya, kita kan usaha, kita juga ada bisnis, apa saja gitu. Ya ceramah ya jalan terus, syuting ya jalan terus, bisnis ya jalan terus. Kalau kata orang, mumpung masih muda, kaki masih bergerak, tangan bisa nulis, mulut bisa bicara, mata masih awas, kuping masih dengar. Diajak ngomong masih nyambung nggak? Hah? Ayo dah, gitu. Itu pesan bapak sih juga begitu dulu. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com.
Berdiri megah di atas tanah yang hampir seluas 1 hektar, rumah milik Ustadz Solmed juga dilengkapi dengan beragam fasilitas untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya. Tak ayal, warganet dari berbagai penjuru lantas menyuarakan komentar pedas yang mempertanyakan asal-muasal harta milik Ustadz Solmed. Apalagi sang istri sempat kedapatan menyebut bahwa seorang muslim harus kaya. Bukan cuma Ustadz Solmed, nama-nama Ustadz lain seperti Ustadz Zaki Mirza dan Riza Muhammad pun ikut terseret ke dalam hujatan warganet. Ya, kedua pendakwah tersebut juga sempat mendapatkan kritikan pedas karena memiliki rumah mewah bak istana seperti Ustadz Soleh Mahmud. Lantas, seperti apa reaksi Ustadz Solmed terhadap caci maki netizen yang mempertanyakan asal dari hartanya yang berlimpah? Dan bagaimana pula pandangan Ustadz lain mengenai aksi flexing yang marak terjadi pada kalangan Ustadz tajir melintir? Ya, kalau seandainya Ustadz ini kaya dengan kerja kerasnya, dengan jerih payahnya, keringatnya, wajarlah dia memamerkan kekayaannya, kenikmatan, kebahagiaannya kepada siapapun, ingin berbagi supaya ada motivasi bagi siapapun. Impian itu harus diwujudkan dengan kenyataan. Tapi ketika sumbernya dia halal, mencarikan keringatnya, ingat yang halal, sumbernya bisnisnya yang halal, itu justru bisnis ini yang bisa menopang dia menjadi kaya. Tapi saya tidak mendalami hal itu, akan tapi saya ikut bahagia, senang. Karena saudara kita kalau saudara kita kaya, kita ikut senang. Bahagianya ini kita juga ikut bahagia, senangnya dia, kita ikut senang. Jangan sirik, jangan dengki, jangan berpikir asumsi yang jelek kepada siapapun ketika diberikan kekayaan. Justru ketika saudara kita, kawan kita, sahabat kita melebihi daripada kita bersyukur kepada Allah yang ada mendoakan ustadz tersebut agar diberikan sifat kasih sayang, belas kasih kepada siapapun, dan doakan semoga semakin tambah berkah hartanya, sakinah mawaddah keluarganya. Ini yang ada di hati muslim. Bahwasanya ketika orang diberikan amanah berupa kekayaan finansial atau disebut mal, harta yang banyak, rumah yang mewah, yang megah, mobil yang indah, dengan pakaian yang memang luar biasa, mentereng, gaya hidup stylenya luar biasa. Allah berikan anugerah kemampuan bagi seorang hamba, hampir lagi seorang dai katakanlah, selama dia tidak ria, selama sumbernya cari dengan uang yang halal, insya Allah akan berkah. Tapi kalau seandainya kekayaan itu yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan, membuat dia lupa, ada kesombongan, ada ria, sum'at, takabur, justru semakin mudarat di hadapan Allah. Hatta meskipun dia seorang dai, seorang figur, seorang artis katakanlah, ketika dia keluar dari dari sesuatu yang Allah nggak ridho, tetap hukumannya ada di hadapan Allah. Kaya raya. Kenapa? Setuju. Muslim kaya raya pasti ini nggak ada lagi yang minta sumbangan di pinggir jalan untuk bangun masjid. Ya, nggak ada lagi saudara-saudara kita yang minta beras, nggak ada, sembakonya nggak ada. Begini ya, orang kan belum kenal makanya belum mengerti begitu ya. Gue juga awalnya pemikirannya serupa dengan netizen, tapi semakin gue berpikir, semakin gue mendalami, ternyata apa yang dilakukan Ustadz Solmed itu tidak menjadi satu hal yang menurut gue itu tercela begitu. Karena kembali lagi ada dalilnya, Islam itu harus kaya. Orang Islam itu harus atau wajib hukumnya untuk kaya, kan begitu. Dan kalau menjadi orang kaya di dalam Islam itu, apa-apa saja yang dia lakukan itu sudah diatur di dalam Quran sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang begini, kaya itu kan persepsi. Kaya itu persepsi loh. Orang bisa pandang Ustadz Solmed kaya, gua mandang Ustadz Solmed biasa-biasa aja. Kan begitu. Orang bisa pandang gua kaya, orang-orang yang lebih kaya dari gua nggak pandang gua kaya, biasa-biasa aja. Kembali lagi, ketika Ustadz Solmed mempertunjukkan itu, apakah dia menggunakan gaya-gaya yang sombong? Gua punya rumah gede loh ini, lu bisa nggak? Gua ini orang kaya, ada nggak seperti itu? Kalau nggak ada, ya selama dia masih menggunakan akhlak-akhlak yang dia tahu adab gitu ya,
dia paham adabnya ketika dia harus menunjukkan rumah. Kenapa kita nggak mencoba untuk berpikir positif? Bisa aja dia cuma hanya ingin memotivasi supaya seluruh orang muslim, kalian tuh harus seperti kita, kalian tuh harus sukses, kalian tuh harus kaya. Itu positif, kan begitu? Itu positif. Dia mengajarkan, dia memotivasi kepada orang-orang. Dia juga bisnis, dia berdagang. Dagang itu kan sunnah dari Nabi juga. Jadi apa yang dilakukan Ustadz Soulmate itu dalam kategori wajar dan tidak bisa dipersalahkan. Kalau saya tidak mau menanggapi orang ya, saya bergerak sendiri sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ngebangun itu mau orang kaya super, tetap ada termin. Ketika kita panggil kontraktor, termin pertama berapa persen, termin kedua berapa persen, termin ketiga berapa persen, sampai lunas. Jadi walaupun nilainya miliaran, itu nggak mungkin langsung diambrukin. Nah ini berhubungan Step by step. Sama waktu itu orang banyak yang nanya kan kenapa nangis-nangis dalam 3 tahun terus kayak gini. Ya. Jadi pas nangis-nangis itu masalah sudah selesai. Udah selesai. Itu sudah mulai pembangunan karena Ya, kita udah mulai naik. berbisnis. Jadi bisnis sigaret kita sudah naik gitu. Alhamdulillah. Sudah dapat cuan. Kadang kalau Nah, dikumpulin ingat masa lalu gitu. Itu kan perihnya masa lalu itu kita sedih tapi bersyukur gitu. Ya, asal mau bergerak jalan jualan, insya Allah deh. Nggak ada orang yang jualannya nggak laku. Iya. Itu harus yakin tuh, pasti laku. Jadi jualan jalan. Kalau cuma jualan doang nggak mau jalan, susah. Sat, teman saya jualan nggak jalan. Yang jalan kuota lo. Yang jalan adalah medsosmu. Online maksudnya secara Nah, online. jadi harus kalau jualan harus jalan. Nah, kami dulu tuh jalan ke daerah ini, ketemu kiai ini, nawarin barang. Jadi uang tuh udah dapat. Begitu dapat, kami waktu itu pertama beli mobil untuk April sebagai hadiah. Kami baru cerita bahwa yang dialami teman-teman, kami pun mengalami kemarin. Tapi kami bisa bangkit asal mau berusaha. Ayo jualan, ayo jalan. Pertama sigaret, ada kopi, ada susu almond, ada kopi susu, ada jamu, ada jual beli mobil, ada jual beli tanah, ada jual beli properti. Palu gak ada, apa lu mau? Gua ada. Palu dia tuh villa. Villa juga. Kafe ada, bebas. Gue mau nyari tanah, ayo gue cariin. Gue mau nyari tempat bagus, ayo gue cariin. Dan itu biasanya semua hasil usaha dan semua bisa dibuktikan halal.